Kutukan Perang Bubat. Balas dendam Ratu Galuh yang menghantui Raja-Raja Majapahit. Dalam catatan sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, tak ada kisah yang sekelam tragedi Perang Bubat, sebuah insiden berdarah yang membinasakan cinta, membakar aliansi, dan meninggalkan kutukan yang diyakini membayangi tahta Majapahit selama bertahun-tahun. Di balik intrik politik dan ambisi kejayaan, tersimpan dendam seorang putri Sunda yang berakhir dalam darah dan air mata. Cinta yang terhenti oleh pedang. Perang Bubat bermula bukan dari kebencian, tapi dari rencana pernikahan. Sekitar tahun 1357 Raja Hayam Wuruk dari Majapahit berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Hubungan ini awalnya ditujukan untuk memperkuat aliansi antara Majapahit dan Sunda. Rombongan Kerajaan Sunda pun berlayar ke Majapahit, menuju pelataran lapangan Bubat, tempat yang seharusnya menjadi saksi persatuan dua kerajaan besar. Namun di sanalah, sejarah berubah menjadi tragedi kelam. Ambisi Gajah Mada dan meledaknya tragedi. Adalah Patih Gajah Mada, tokoh besar yang telah menyatukan Nusantara, yang menjadi pemicu tragedi ini. Ia menyatakan bahwa Putri Dyah Pitaloka bukan datang sebagai calon istri, melainkan sebagai tanda takluknya Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Pernyataan ini dianggap penghinaan besar bagi Prabu Linggabuana dan bangsawan Sunda. Dalam marah dan malu, Raja Sunda lebih memilih mati terhormat dalam pertempuran daripada menyerahkan putrinya sebagai simbol kekalahan. Perang pun pecah. Di tengah lapangan Bubat, darah raja, pangeran, dan prajurit Sunda mengalir, terkepung dan dibantai oleh pasukan Majapahit yang jauh lebih besar. Putri Dyah Pitaloka, dalam keputusasaan dan rasa malu yang mendalam, melakukan bela pati, bunuh diri demi menjaga kehormatan kerajaan dan diri. Kutukan sang putri, Majapahit takkan damai. Dari tragedi berdarah itulah, lahir legenda kutukan. Dalam naskah-naskah kuno dan cerita rakyat Jawa dan Sunda, disebutkan bahwa roh Dyah Pitaloka tidak pernah tenang. Ia disebut mengutuk Majapahit, dan kerajaan itu akan terus dilanda konflik internal, perebutan kekuasaan, serta kehancuran, karena darahnya dan keluarganya tumpah di tanah orang yang semestinya menjadi keluarga. Konon, sejak saat itu, Raja Hayam Wuruk tak pernah menikah lagi. Meski berjaya secara politik, ia hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Gajah Mada jatuh sakit dan tak lagi memimpin perang besar, hingga wafat dalam kondisi misterius. Setelah era Hayam Wuruk, Majapahit terpecah belah oleh perang saudara dan pemberontakan, hingga akhirnya runtuh dan tenggelam. Jejak mistis, makam tak terganggu, dan mimpi yang terulang. Hingga kini, makam Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka di daerah Kawali, Ciamis, dijaga dan dikeramatkan. Para peziarah kerap mengaku melihat penampakan wanita berjubah putih dengan wajah sendu, muncul dalam mimpi atau bahkan dalam keramaian. Bahkan, dalam beberapa kisah spiritual Jawa, raja-raja Jawa yang naik tahta disarankan untuk melakukan ritual khusus di makam leluhur Sunda, sebagai bentuk penghormatan agar tidak terkena kutukan Bubat. Sumber sejarah yang mendukung. Tragedi Bubat tercatat dalam berbagai sumber, seperti Pararaton, kitab sejarah yang menulis kronologi Perang Bubat. Kidung Sundayana, yang secara dramatis menceritakan kisah cinta dan pertumpahan darah di Bubat. Nagara Kretagama, karya MPU Prapanca yang lebih diplomatis, namun mengisyaratkan bahwa Hayam Wuruk menyesali tragedi tersebut. Dalam sastra Sunda, Dyah Pitaloka dikenal sebagai simbol kesetiaan dan kehormatan perempuan Sunda, sementara dalam sejarah Jawa, ia menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihapus dari kejayaan Majapahit. Pengaruh budaya dan ingatan kolektif. Perang Bubat tak hanya berdampak politik, tapi juga menghancurkan hubungan Sunda dan Jawa selama ratusan tahun. Dalam budaya Sunda, pernikahan dengan orang Jawa sempat dianggap tabu selama beberapa generasi. Bahkan, hingga era modern, kisah ini masih menjadi simbol luka sejarah yang dalam. Akhir kisah atau awal kutukan? Apakah benar Majapahit hancur karena kutukan? Ataukah ini hanyalah konsekuensi dari kesombongan dan pengkhianatan? Terlepas dari itu, kisah Dyah Pitaloka dan Perang Bubat adalah pelajaran pahit tentang harga kekuasaan yang dibayar dengan darah dan kehormatan. Suka dengan cerita sejarah mistis seperti ini? Share dan tag temanmu yang suka sejarah. Tinggalkan komentar. Menurut kamu, apakah Majapahit benar-benar terkena kutukan?